Shalom warga kerajaan sorga, di pagi yang indah ini Kingdom Daily Devotion berjudul Ketaatan Sebagian. 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan itu lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan itu lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Nah, Raja Saul diperintahkan oleh Allah untuk membinasakan orang Amalek sepenuhnya. Ini adalah kisah tentang dia di ayat bacaan yang barusan kita baca. Itu ditulis di 1 Samuel 15 ayat yang ketiga. Namun, ia membiarkan Raja Agag dari Amalek itu hidup dan menyimpan ternak-ternak yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkannya sebagai korban kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah bilang tumpas semuanya. Tindakan Saul bukanlah ketaatan sepenuhnya. Ia menjalankan sebagian dari perintah Allah. Ia tidak taat sepenuhnya dengan dalih bahwa ternak-ternak yang tidak ia bunuh bisa dipersembahkan kepada Tuhan sebagai bagian daripada kurban. Ketaatan yang sebagian tetaplah ketidaktaatan di mata Tuhan. Ketaatan yang sebagian menunjukkan hati yang terbagi. Saul taat secara selektif, memilih apa yang menyenangkannya, sambil mengabaikan bagian-bagian yang lebih sulit dari perintah Allah. Ini menunjukkan bahwa ia menempatkan penilaiannya di atas otoritas Allah. Itu sebabnya banyak manusia yang mengatakan bahwa ini dosa kecil, ini dosa besar. Ya, Allah menuntut ketaatan yang penuh. Ketaatan tidak diukur dari seberapa banyak perintah daripada Tuhan yang kita penuhi, tetapi dari apakah kita taat sepenuhnya. Ketaatan yang selektif tetaplah sebuah pemberontakan. Ingat, ketaatan lebih baik daripada pengorbanan. Ya, obedience is greater than sacrifice. Allah tidak terkesan dengan tindakan atau ritual agama kita jika hati kita ini menolak firman Tuhan. Pengabdian sejati ditunjukkan dalam penyerahan diri, bukan dalam sebuah ritual atau pengorbanan seperti yang dilakukan oleh Raja Saul. Menaati firman Tuhan adalah dalam hal-hal yang mudah, ya. Tetapi berkompromi dalam hal-hal yang lain yang sulit merupakan sebuah ketidaktaatan kepada Tuhan akhirnya. Misalnya begini, melayani dalam pelayanan di gereja, tetapi mengabaikan kekudusan, masih hidup dalam dosa misalnya. Mengorbankan persembahan atau uang kita gitu ya, tetapi mengabaikan panggilan Tuhan untuk berdamai dengan musuh kita misalnya. Atau berbuat baik kepada banyak orang dengan uang yang kita peroleh tidak jujur. Ya, jadi akhirnya ada ketidakseimbangan, partial obedience itu namanya, ketaatan yang sebagian. Ketaatan sebagian ini mungkin dapat diterima oleh manusia, tetapi di hadapan Tuhan itu adalah pemberontakan yang terselubung. Ketaatan sejati itu membutuhkan kepercayaan bahwa perintah Tuhan itu baik, bahkan ketika itu bertentangan dengan pilihan kita. Nah, ujilah ketaatan kita hari ini. Adakah area di mana kita menaati Tuhan sebagian tetapi tidak sepenuhnya? Berdoalah untuk hati yang berserah. Mohonlah kepada Tuhan agar kita dapat mentaati Dia sepenuhnya, bukan secara selektif aja. Ingat, tidak ada dosa kecil atau dosa besar. Semua dosa adalah dosa di mata Tuhan. Betul, Tuhan sudah menebus dan menghapus semua dosa kita. Namun dosa selalu berakibat tidak baik untuk kita. Itu sebabnya Alkitab mengajarkan kita untuk taat. Itu semua untuk memproteksi diri kita dan juga untuk memproteksi orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena dosa itu selalu akan berdampak buruk bagi kehidupan kita dan orang di sekitar kita. Ingatlah teladan Yesus. Dia taat kepada Bapa sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 8. Ketaatan Yesus yang penuh membawa keselamatan bagi kita. Itu sebabnya jangan sia-siakan pengorbanan Dia. Ingat, semua apapun yang kita lakukan ada dampak di hari-hari esok kita. Bukan kutuk dari Tuhan, bukan hukuman dari Tuhan, itu karena akibat dari dosa yang kita lakukan sendiri. Jadi jangan salah-salahin Tuhan kalau ada dampak atau akibat daripada dosa. Ya, itu karena perbuatan kita sendiri. Itu sebabnya, yuk kita tabur kebenaran. Kalau kita masih hidup di dalam dosa, Alkitab katakan sadar dan bertobat. Jangan cuma sadar aja, sadar dan bertobat. Kembali kepada jalan kebenaran. Dan jangan kompromi sama dosa. Dan saya percaya hidup kita terus dimerdekakan karena kita dipimpin sama kebenaran firman Tuhan. Kita mulai hari ini dengan doa. Kita berdoa bersama Tuhan. Terima kasih, mengucap syukur buat hari yang baru. Kami belajar bahwa hari ini tidak ada yang namanya partial obedience atau ketaatan yang sebagian. Kami mau hidup kami betul-betul kami persembahkan untuk Tuhan. Pikiran kami, hati kami, tindakan perkataan kami, semuanya kami persembahkan untuk Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, itu adalah sebuah pengorbanan dan itu adalah sebuah pengorbanan yang berarti karena disertai dengan ketaatan.
Dan kami percaya kalau kami menyerahkan seluruh hidup kami, itu adalah penyembahan yang sejati juga kepada Tuhan. Karena berarti Tuhan, pikiran hati kami semua dikuasai sama kebenaran firman-Mu. Semua aspek hidup kami Tuhan. Kami mau menempatkan Tuhan nomor satu di atasnya. Kami nggak mau kompromi sama dosa. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan, dan kami percaya tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan sepanjang hari ini akan sangat baik dan berguna membawa kebaikan bagi kami. Karena firman-Mu senantiasa memerdekakan, dan firman Tuhan selalu memandu kami ke dalam jalan yang benar. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Bagi yang membutuhkan kesembuhan sudah disembuhkan, bagi yang membutuhkan pemulihan dipulihkan sama Tuhan, dan kami percaya hari ini penuh dengan kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Have a blessed day dan Tuhan Yesus memberkati.